Coba kalian dengar pernyataan Ormas Kota Padang ini. Investigasi Kesatuan Ormas Kota Padang, warga 4 agama tersebut sudah sangat resah dengan keberadaan serta aktivitas GKSI yang digerakkan oleh Pendeta Fatia Rodaci. Sejak kapan kegiatan ibadah agama lain bisa membuat resah? Kalian itu harusnya resah oleh prostitusi, perjudian, klub malam, bukan resah oleh ibadah agama lain. Artinya terbukti dong kalian itu intoleran. Jadi jelas ya, terbukti kejadian di Padang Sarai ini kasus intoleransi. Izin pendirian rumah tersebut diketahui warga adalah sebagai rumah pribadi atau tempat tinggal. Ini informasi penting yang kalian orang Kristen harus ketahui ya. Menurut SKB 2 Menteri, bab 1 pasal 3, kalian umat Kristen berdoa ibadah di rumah itu diperbolehkan dan tidak perlu minta izin siapapun. Umat Islam sholat di rumah boleh, begitu juga kalian umat Kristen ibadah nyanyi-nyanyi di rumah juga boleh. Jadi kalau ada yang larang kalian nyanyi di rumah dengan alasan peruntukan, itu murni intoleransi. Clear ya? Kami atas nama warga masyarakat meminta kepada pihak berwajib agar segera membebaskan warga Padang Sarai yang sedang ditahan. Oh, jadi setelah melakukan perusakan rumah, mecahin kaca, meneror penghuni rumah, bahkan sampai melukai 2 anak kecil, terus kalian minta pelaku dibebaskan gitu? Hei manusia-manusia biadab, pelaku harus dipenjara dan dihukum seberat-beratnya. Intoleransi kok dibela? Coba kalian. Waduh, ini benar-benar gawat ini ormas-ormas Islam ini. Mereka itu begitu suka mengadu domba. Mereka mulai bawa-bawa bahwa orang Kristen juga tidak suka dengan rumah doa tersebut katanya. Ya, dan yang paling aneh lagi kawan-kawan, walaupun katanya sudah 9 orang yang ditangkap, tapi 9 orang ini belum dijadikan tersangka loh. Mereka itu statusnya baru ditangkap saja, masih diperiksa gitu, belum jadi tersangka kawan-kawan. Padahal jelas-jelas mereka itu sudah melakukan pengerusakan, ya penghinaan, bahkan mereka juga melakukan penganiayaan terhadap anak di bawah umur. Seharusnya sudah sangat kuat, sudah sangat cukup bukti untuk menetapkan 9 pelaku ini sebagai tersangka. Dan sebenarnya bukan hanya 9, banyak itu kawan-kawan. Ya. Dan ini menurut saya sudah merupakan aksi yang terencana. Ya, kalau tidak terencana, tidak mungkin mereka itu sudah datang dengan membawa kayu. Ya kan? Ini sudah sangat-sangat terencana dengan matang. Makanya mereka datang membawa pentungan, membawa kayu, ya, dan langsung melakukan penghancuran di situ. Ini sebenarnya sudah perlu dijadikan sebagai tersangka. Ya, saya sih menduga ujung-ujungnya ini akan bebas kawan-kawan. Apalagi ormas-ormas Islam di sana sudah menyuarakan supaya para pelaku ini untuk dibebaskan. Bahkan mereka mulai membuat isu baru, katanya bukan hanya orang Islam yang tidak suka dengan keberadaan rumah doa tersebut, ternyata orang-orang Kristen juga tidak suka katanya. Ini memang gila cara mereka mengadu domba kawan-kawan. Tapi inilah ajaran mereka. Ya, dengan cara seperti inilah mereka menyenangkan nabi mereka, menyenangkan Tuhan mereka. Ya. Dan coba kita lihat bagaimana pernyataan dari ormas-ormas ini yang sangat membela para pelaku. Minangkabau, hasil observasi dan investigasi Kesatuan Ormas Kota Padang yang terdiri dari Majelis Mujahidin, Paganagari, KPSI, Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau, FMM, Forjam, Itsmi Muda Sumbar, dan lain-lain. 1. Pemilik rumah adalah seorang pendeta bernama Fatia Rodaci. 2. Kegiatan di tempat tersebut meresahkan warga sekitar karena dinilai gereja liar. 3. Izin pendirian rumah tersebut diketahui warga adalah sebagai rumah pribadi atau tempat tinggal. 4. Pemilik rumah tidak tinggal di Padang Sarai, serta jemaatnya juga dibawa dari luar Padang Sarai. 5. Di Padang Sarai hanya ada 2 agama warga, yaitu Islam dan Kristen. Kristen terbagi kepada 3 sekte, Katolik, HKBP, dan BNKP. Sementara GKSI tidak punya jemaat di Padang Sarai. 6. Warga 4 agama tersebut sudah sangat resah dengan keberadaan serta aktivitas
GKSI yang digerakkan oleh Pendeta Fatiro Daci semenjak Februari 2025. 7. Penyebab kisruh adanya unsur provokator dari pihak jemaat Fatiro Daci yang mengajak warga sekitar perang Islam vs Kristen sehingga memancing reaksi warga sekitar. 8. Sebaiknya gereja liar tersebut segera ditutup karena meresahkan warga setempat. Selama ini 4 agama hidup rukun dan damai puluhan tahun. 9. Warga mengetahui rumah itu sebagai gereja dari petugas PLN yang menerima permohonan atas nama gereja untuk menaikkan daya PLN. 10. Kami atas nama warga masyarakat meminta kepada pihak berwajib agar segera membebaskan warga Padang Sarai yang sedang ditahan. 11. Kami meminta kepada aparat penegak hukum agar menindak tegas Pendeta Fatiro Daci serta jemaatnya yang menjadi provokator, perusak kedamaian warga Padang Sarai dan perusak citra serta wibawa ranah Minang, Sumatera Barat. 12. Kami atas nama orang Minang, masyarakat Sumatera Barat tidak akan tinggal diam terhadap siapapun yang mengganggu kedamaian dan ketentraman di Sumatera Barat. 13. Kepada para pihak yang di luar Sumatera Barat agar tidak menyulut fitnah dan mengeruhkan suasana Sumbar yang hidup rukun dan damai dengan beda suku serta beda agama. 14. Kepada pemerintah agar bersikap bijak, adil dan mendengarkan suara rakyat serta masyarakat bawah. Demikianlah hasil observasi dan investigasi ini kami sampaikan agar kekeruhan dan fitnah selesai tanpa masalah berikutnya. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Padang, 28 Juli 2025. Kesatuan Ormas Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ternyata bukan hanya ormas-ormas Islam yang membela para pelaku ini. Ternyata Wakil Gubernur Sumatera Barat juga membela para pelaku intoleran ini dengan mengeluarkan statement kalau nggak ada asap, nggak ada api katanya. Ini dia. Aksi penyerangan rumah doa Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Anugerah Padang pada Minggu 27 Juli dikecam banyak pihak. Tapi anehnya Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Remi, seolah membenarkan aksi perusakan itu. Dia bilang nggak bakal ada asap kalau nggak ada api. Kejadian ini tentu ada penyebab dan kami sedang dalami secara menyeluruh, ucap Vasco. Pernyataan ini seolah mengatakan justru yang menjadi penyebab perusakan itu adalah anak-anak yang lagi berdoa. Bisa-bisanya ya seorang pejabat negara berkata demikian. Pernyataan itu pun dikecam oleh banyak warganet. Ada asap pasti ada api. Konotasi membenarkan yang salah. Wagub begini amat, tulis seorang netizen. Waduh, kacau statementnya. Anak-anak mau belajar agama, masa iya membuat orang lain menjadi marah? Tulis yang lainnya. Lihatlah anak-anak itu bang, menjerit, menangis, kesakitan. Harusnya itu lebih dari apapun bang. Atau nggak kelihatan karena asap, sindir yang lain. Walaupun kemudian dia bilang aksi perusakan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Minangkabau. Tapi pernyataan itu terlihat hanya sekedar upaya untuk menepis anggapan kalau Sumatera Barat emang intoleran aja. Yang lebih aneh lagi para pelaku perusakan itu. Setelah terancam penjara, mereka minta agar kasus itu diselesaikan dengan cara damai. Hal ini terlihat dalam sebuah video yang diunggah akun Instagram @fitgramindo pada 28 Juli lalu. Terlihat pihak GKSI dan para pelaku lagi dimediasi sama Wali Kota Padang, Fadli Amran, FKUB, dan pihak kepolisian. Dalam proses mediasi tersebut, 9 pelaku akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Mereka juga ingin menyelesaikan persoalan secara damai. Ke-9 pelaku tegasin permasalahan ini murni kesalahpahaman administratif, bukan konflik agama. Tapi GKSI dengan tegas menolak penyelesaian dengan damai dan tetap akan menempuh jalur hukum. Salah satu pria yang berbaju hitam dari pihak GKSI bilang, mereka mau berdamai, tapi apa yang dilakukan para pelaku udah keterlaluan. Jelas ini harus dihukum. Kalau damai ya memang damai, kami maafin. Coba sekarang dibalik, kami yang menyerang kalian, terus kami minta selesaiin damai. Mau nggak? Enggak kan? Ujarnya. Kecaman juga datang dari Persatuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI. PGI menilai peristiwa ini menunjukkan sikap intoleransi masih mengakar. Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perkenalkan saya Ranis, salah satu pelayan
gereja di pedalaman Sumba Timur dari GBI Lewunga. Ya, hari ini saya ada di pos PI GBI Lancang, dan ya, saya berdiri di sini. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Sobat Waras Pavel 88 Channel yang telah mendukung pelayanan kami yang ada di pedalaman Sumba Timur. Saya bersama dengan jemaat terus berdoa supaya channel ini dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan bagi siapapun yang mendengar atau mengikuti channel ini. Dan karena itu dukung kami di dalam doa supaya kami juga di Sumba Timur, ada di pedalaman Sumba Timur ini terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan kami yang melayani di pedalaman semakin militan untuk kemuliaan nama Tuhan. Salam waras and God bless you.